Bulan terlihat begitu indah dari bumi. Saya pikir saya akan membenci bulan selamanya, tetapi sekarang setelah saya kembali ke rumah, saya hanya merasakan curahan cinta yang besar di hati saya, komentar Rizky sambil menatap bulan. Matanya sangat merah. Pria berusia 30-an yang enggan menunjukkan emosi ini menunjukkan sisi rentannya yang langka. Semua orang merasakan hal yang sama. Ada air mata yang bersinar di mata mereka juga. Saya pikir saya telah kehilangan minat dalam segala hal, tetapi sekarang saya menyadari betapa saya mencintai segala sesuatu di sini. Saya masih bisa merasakan dan memberikan cinta. Aku juga. Aku suka semua yang ada di sini, bahkan tanah yang kecil ini. Semua orang mulai mengekspresikan emosi mereka. Kelompok Kinan memandang mereka dan merasa kewalahan. Mereka juga mengangkat kepala untuk mempelajari bulan, dan untuk beberapa alasan, mereka merasa bahwa malam itu sangat indah. Mereka telah menghabiskan seluruh hidup mereka di bumi dan terbiasa dengan semua yang ada di sana. Biasanya, mereka tidak akan berhenti untuk mempelajari semua yang ditawarkan dunia. Baru sekarang mereka menyadari betapa indahnya bumi, keindahan yang biasanya mereka lewatkan. Mereka diingatkan betapa beruntungnya mereka. Karena itu, sejak saat itu, mereka akan lebih menghargai planet yang indah ini. Pesawat ruang angkasa mendarat di area kosong yang jauh dari peradaban di negara R tempat pendaratan telah dipilih sebelumnya. Itu jauh dari aktivitas manusia, jadi itu sempurna. Kinan kemudian menghubungi Gino. Gino masih bertanggung jawab atas misi ini, dan dia segera mengirim anak buahnya untuk datang menjemput mereka. Sementara mereka menunggu Gino tiba, Rizky dan teman-temannya tenggelam dalam penghargaan mereka terhadap bumi dan semua yang ditawarkannya. Sam duduk di lapangan rumput dan sehelai rumput menjuntai dari bibirnya. Melihat kejenakaan Rizky dan para lelaki, dia tersenyum dan berkata, "Menyaksikan betapa mereka sangat mencintai bumi, aku bersumpah untuk mengikuti teladan mereka. Aku bersumpah untuk tidak membuang sampah sembarangan dan berhenti berburu hewan liar. Bagaimanapun, aku akan menjadi seseorang yang melindungi alam." Kinan tersenyum kecil. "Sepertinya kamu telah belajar sedikit dari petualangan ini juga." Dia bahkan bersumpah permainan liar favoritnya, itu benar-benar sesuatu yang lain. Itu hanya yang diharapkan, aku berbeda dari pria yang dulu. Aku adalah salah satu dari 3 orang yang mengikuti petualangan ini. Selain kalian berdua, tidak ada yang bisa mengatakan bahwa mereka telah menerjang perjalanan ini, kata Sam puas. Memang, kamu tidak salah. Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik, dan banyak berkontribusi, Kinan setuju. Sam berkata dengan penuh harap, apakah menurutmu PBB akan memberiku semacam medali? Atau bahkan sebuah jabatan atau sejumlah uang? Bagaimana menurutmu? Kinan berbalik untuk bertanya pada Vano. Vano berkata dengan senyum jahat, aku hanya ingat seseorang mengatakan bahwa dia tidak akan meminta apapun selain menjadi bagian dari petualangan sebelum kita meninggalkan bumi. Sam terdiam. Apakah dia harus mengatakan komentar sinis di saat seperti itu? Namun, Sam terus meyakinkan dirinya sendiri, aku harus diberikan sesuatu, bagaimanapun juga, aku adalah seorang pahlawan. Berbicara tentang kata pahlawan, Sam bisa merasakan darahnya terpompa. Seperti setiap anak kecil, keinginan masa kecilnya yang terbesar adalah menjadi pahlawan yang menyelamatkan dunia, dan dia telah melakukan hal itu. Aku akan melewatkan hadiahnya. Sam tiba-tiba berdiri untuk mengumumkan, apa hadiah jika dibandingkan dengan kenyataan bahwa aku telah berhasil memenuhi impianku? Berapa banyak orang di dunia yang memiliki kesempatan untuk melakukan itu? Siapa yang mengira impianku menjadi pahlawan akan menjadi kenyataan? Aku tahu aku istimewa, kamu tahu, aku adalah karakter yang mengesankan. Kinan dan Vano saling memandang dengan humor di mata mereka.
Mereka tidak mengolok-olok Sam karena kontribusinya layak dihormati, dan dia memang mencapai mimpinya. Tidak hanya dia, banyak orang yang telah berkontribusi banyak untuk menyelesaikan krisis yang dihadapi bumi ini. Dengan kata lain, berkat pengorbanan dan usaha banyak orang, krisis ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, Kinan tidak cukup sombong untuk berpikir bahwa dia telah menyelamatkan dunia. Dia hanya mewakili kekuatan yang menginginkan perdamaian dunia. Lebih jauh lagi, dia dan Vano tidak tertarik pada hadiah seperti ketenaran atau uang. Gino segera tiba dengan anak buahnya. Leo, Jesse, dan teman-teman mereka juga ikut. Suasana umum adalah perayaan ketika mereka melihat bahwa kelompok Kinan aman dan sehat. Ketika mereka melihat kelompok Kinan, air mata mengalir di mata mereka, seperti reuni setelah waktu yang lama. Mereka baru berpisah kurang dari 10 hari, tapi rasanya seperti puluhan tahun. Kinan, kalian luar biasa, aku sangat bangga padamu, kata Jesse bersemangat. Sebelum Kinan bisa mengatakan apa-apa, Sam mengangkat dagunya sedikit dan menyombongkan diri. Sekarang kamu akhirnya menyadari betapa hebatnya kakakmu. Jesse menjawab dengan sinis, aku sedang berbicara dengan Kinan, dan bukan denganmu. Baiklah, tapi jangan khawatir, aku bisa merasakan kekagumanmu padaku baik-baik saja, kata Sam yang berkulit tebal. Meskipun orang-orang membuat lelucon atas biayanya, tidak ada yang memecatnya karena dia layak menerima semua pujian yang mereka berikan padanya. Gino memimpin anak buahnya untuk memeriksa armada pesawat ruang angkasa, dan dia juga pergi untuk menyambut Rizky dan anak buahnya yang datang dari bulan. Lalu dia berkata kepada Kinan dengan hormat, Nona Kinan, semua mobil sudah siap, kita bisa berangkat kapan saja sekarang. Kinan bertanya, apakah kamu menemukan sisa pesawat luar angkasa? Jangan khawatir, mereka semua sudah dipertanggungjawabkan. Ada orang yang ditugaskan untuk mencegat mereka. Kinan mengangguk. Bagus, kalau begitu kita pergi sekarang. Silahkan. Sama seperti itu, kelompok Kinan masuk ke mobil yang diatur dan meninggalkan tempat kejadian. Orang-orang dari pesawat luar angkasa lainnya semuanya dibawa ke tempat yang sama. Untuk menyambut mereka, PBB telah mendirikan aula kedutaan di negara Erkinan dan sisanya dibawa ke aula untuk beristirahat dan melaporkan misi mereka. Namun, para pemimpin di aula kedutaan tidak langsung mengantar mereka ke bisnis, tetapi menyuruh mereka menghadiri makan malam akbar untuk menyambut mereka kembali ke rumah. Gino takut kelompok Kinan mengira mereka diberhentikan, jadi dia dengan cepat menjelaskan, ini bukan makan malam perayaan yang sebenarnya. Para atasan mengatakan, kontribusi dari kalian masing-masing sangat besar, dan akan ada makan malam yang lebih besar nanti. Kinan menggelengkan kepalanya. Itu tidak perlu, tapi terima kasih untuk makan malam ini. Apa menunya? Semua jenis makanan yang bisa Anda bayangkan. Kami telah menyiapkan menu untuk setiap meja. Kinan meraih menu tebal di atas meja dan membalik-baliknya. Pemilihan itu memang luar biasa. Makanan yang Rizky dan yang lainnya sebutkan semuanya ada di sana. Dia mengangguk puas ketika dia melihat itu. Kamu mungkin ingin memberitahu staf dapur untuk menyiapkan lebih banyak makanan karena itu mungkin tidak cukup, kata Kinan dengan bijaksana setelah ragu-ragu. Gino menganggap permintaannya agak aneh tetapi tidak terlalu memikirkannya. Jangan khawatir, ada banyak makanan, saya yakin kita tidak akan kehabisan. Namun, segera dia menyadari betapa naifnya dia dan mengapa Kinan dengan sengaja mengatakan itu padanya. Ini karena 100 lebih orang dari bulan seperti lubang hitam. Mereka ingin mencoba segalanya dan masing-masing dari mereka memiliki nafsu makan yang besar. Orang tersibuk malam itu bukanlah pelayan melainkan para tamu.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.